Aroma doa Bilal Jawad. Cerpen Raudal Tanjung Banua. Apakah doa punya aroma? Setiap kali pertanyaan ini datang menggoda, aku akan teringat seorang tukang doa yang setia di masa kecilku. Entah mengapa, setiap kali mengingatnya, lafaz doa serasa bangkit bersama aroma yang membumbung dari hidung ke dalam batin. Adalah Bilal Jawad, lelaki setengah baya yang sudah dianggap sebagai tukang doa keluarga di kampungku, lantaran kesetiaannya mendatangi kami pada hari baik, bulan baik. Ya, sepekan menjelang bulan puasa, Bilal Jawad akan datang ke kampung kami. Ia tiba selepas siang dan kembali semalam malam hari ke rumahnya di kampung lereng bukit. Sebenarnya dia berasal dari kampung kami juga, tetapi menikah di kampung sebelah. Bahkan ia termasuk kerabat ayahku. Karena itu, aku dan adikku memanggilnya Pak Uwo. Di kampung istrinya, ia dipercaya sebagai Bilal. Suaranya lengking dan panjang, pas belaka dengan keadaan kampung yang berbukit-bukit. Karena itu, tugasnya sebagai muazin tak tergantikan. Nah, di antara itu, Bilal Jawad punya tugas yang juga tak tergantikan di kampung kami. Memimpin doa menyambut Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan di kampung kami menyambut Ramadan dengan cara menggelar doa di tiap rumah. Ada beberapa tukang doa yang bisa kami panggil, tetapi yang paling akrab Bilal Jawad. Tinggal menyesuaikan jadwal, maka setiap rumah mendapat giliran didatanginya. Kami akan memasak yang enak-enak. Rendang, gulai ayam, goreng itik, kalio jengkol, ikan panggang. Semua itu dihidangkan sehabis berdoa. Bilal Jawad mencatat jadwal tahunan itu dengan rapi. Buktinya, tak sekalipun ia alpa atau lupa. Boleh jadi karena ia sekalian berziarah ke makam orang tua, menjenguk kerabat, dan menengok rumah kelahirannya. Di rumah yang ditempati keponakannya itulah ia beristirahat, sembari menunggu panggilan memimpin doa. Ia akan datang ke rumah orang yang memanggilnya dengan naik sepeda ontel. Ia kenakan peci bludru, celana panjang katun, serta kemeja lengan panjang. Meski bukan bahan yang mahal, tetapi rapi terawat. Dan lebih dari itu menjadi penampilannya yang khas. Dia biasa mengunjuk salam sejak dari halaman disertai dentang lonceng sepeda 3 kali. Bila salam berjawab salam, maka naiklah ia ke atas rumah. Duduk di tikar pandan, tempat ia bersiap memimpin doa. Ia akan bertanya kepada si tuan rumah, apa-apa hajat hendak disampaikan. Buat siapa doa dikirimkan? Tuan rumah akan berkata, ini doa hari baik, bulan baik. Semogalah lancar segala ibadah. Didatangkan berkah bagi seisi rumah. Terucap pula nama-nama yang sudah tiada. Almarhum, almarhumah, jika sempit kuburnya, mohon lapangkan. Jika gelap, minta terangkan. Lalu harapan supaya anak-anak lancar bersekolah,
padi di sawah jauh dari hama, mereka yang dirantau bisa pulang berlebaran tahun ini, dan berbagai pinta lagi. Demikian halnya Bilal Jawad. Ia sangat bertanggung jawab. Ia menyambut permintaan dan harapan itu dengan air muka yang yakin. Katanya, Allah Azza wa Jalla menyuruh hamba berdoa, dan dialah Maha Pengabul segala pinta. Si tuan rumah serentak menyambut, amin. Bahkan sebelum doa dimulai. Bilal Jawad membawa kemenyan sendiri di dalam saku celananya, bentuk tanggung jawabnya yang lain. Jika tuan rumah lupa atau sedang tak punya, ia akan mengeluarkan kemenyan simpanannya itu tanpa diminta. Ke dalam bara api di atas loyang, kemenyan dibubuhkan. Maka membumbunglah asapnya yang wangi mengiringi doa ke langit tinggi. Bacaan doa Bilal Jawad sangat fasih, sayup dan terang berganti-ganti. Seolah kata-kata suci itu telah terbang menjauh meninggalkan kami yang duduk bersila. Tetapi lalu kembali lagi ketika lafaznya dikeraskan. Doa yang dirapalnya terbilang panjang dan lengkap, ibaratnya dari A sampai Z. Setelah bergurau, orang kampungku biasa berkata, berdoa bersama Bilal Jawad serasa doa setahun diringkas 1 hari. Semua permintaan ada. Setelah doa selesai, dilanjutkan makan bersama. Seketika denting piring dan gelas menggantikan keheningan. Namun Bilal Jawad makan ala kadarnya, sebab ia akan makan di tiap rumah. Jika sehari ia datangi 4 atau 5 rumah, maka berapa piring makanan yang harus ia habiskan? Karena itu, ia mengatur porsinya sedemikian rupa, sebab jangan sampai pula di satu rumah ia tak makan. Bisa kecil hati si tuan rumah. Membesarkan hati orang lain itu baik. Toh sisa makanan enak-enak itu selanjutnya akan kami gasak adik beradik. Sebelum turun jenjang, ayah ibu kami biasa menyelipkan lembaran uang ke tangan Bilal Jawad, juga ala kadarnya. Ia ucapkan terima kasih sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya. Kantong yang sama tempat ia menyimpan kemenyan. Konon, uang yang disimpan di kantong celana Bilal Jawad bukan saja ikut berubah wangi, tetapi juga dianggap membawa berkah. Entah siapa yang memulainya. Boleh jadi awalnya dari gurauan, tetapi lambat laun membesar dan diyakini, terutama kalangan anak-anak. Seperti kami yang selalu membayangkan aroma uang yang keluar dari sakunya. Kami senang mengendus-endus uang kertas yang kami miliki, mana tahu beraroma saku Pak Uwo. Maka ketika tercium bau wangi, aku berteriak, "Uang Bilal Jawad!" "Uang Pak Uwo," kata adikku membetulkan kelancanganku. "Ya, Pak Uwo Jawad," ulangku. Kami berebut menciumnya, namun ternyata bau rokok pertanda uang itu dari saku ayah, atau bau rampai pertanda ibu menyimpan uang itu di balik bantal. Ini menambah rasa penasaran kami untuk memburu uang dari saku sang Bilal. Sepanjang petang hingga malam, Bilal Jawad bisa berdoa di atas 3 hingga 5 rumah. Ia akan diberitahu jadwal berdoa terlebih dahulu oleh keluarga yang mengundangnya. Bila mana tiba giliran kami mendoa, maka tugasku memberitahu Pak Uwo. Lebih sering ia kudapatkan di belakang, berkeliling melihat pohon kelapa peninggalan orang tuanya. Kadang membersihkan beluntas, membetulkan pancang kedondong, mengasah pisau, atau memperbaiki payung. Itu cara dia mengisi waktu. Kalau aku datang,
ia akan mengusap kepalaku dan kurasakan ada berkah terselubung menaiki puncak ubunku.